memang kalau sekarang ada nama perempuan, istri dari keluarga yang dianggap wah gitu. Bisa disebut bukan hanya pesohor, memang dia seleb. Ya inisialnya A. C itu dan S serta SD ya. Nah itu kecenderungan di arah situ. Semoga itu bisa dibuktikan dan kami yakin Kejaksaan Agung tidak rentan untuk berhenti. Nanti kita lihatlah ya, kita masih menelusuri. Belakangan ini, suara ketidakpuasan publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung mulai menggema. Hal itu tidak lepas dari proses penyelidikan Kejaksaan Agung yang belum menetapkan nama baru yang akan dijadikan tersangka. Mengingat sejumlah kabar beredar jika ada 6 pesohor yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Inisial pesohor itu pun sudah muncul di ranah publik. Satu di antaranya ialah SD alias Sandra Dewi. Dan baru-baru ini muncul artis berinisial A yang diduga ikut terlibat dalam pusaran kasus mega korupsi yang merugikan uang negara hingga mencapai 271 triliun rupiah. Lantas siapa artis berinisial A tersebut? Kalau sekarang ada nama perempuan, istri dari keluarga yang dianggap wah gitu. Bisa disebut bukan hanya pesohor, memang dia seleb. Ya inisialnya A. Itu dia perempuan kan. Semoga nanti dalam pemeriksaan ini kami sudah lihat tendensinya, kami sudah lihat alurnya bahwa ini bagian dari kegiatan itu. Seminimal-minimalnya dia menikmati untuk tidak mengatakan dia ikut meng-create tindak pidana pencucian uang. Seminimal-minimalnya itu. Lantas kalau disebut, apakah itu salah? Biarkan aja proses hukum nanti. Kan kami yang menjawab pertanyaan teman-teman cuy. Ada nggak? Ada. A namanya, inisialnya. Ada. Bukan kita asal nuding, enggak. Insya Allah nanti ada itu. Kalau pemeriksaan itu dilakukan detail, apalagi sampai kepada korporasi, wah itu gendus. Kepanggil. Sama kayak SD kemarin, katanya nggak dipanggil dan lain-lain. Itu hukum itu demikiannya. Tapi memang nanti di mana dia bersalah, itu biarlah proses hukum. Apalagi dilihat corporate crime nanti. Lah pesawat itu katanya untuk anak. Yang gerakkan pesawat siapa? Manajemen pesawat siapa? Penghasilannya ke mana? Kan bisa terdeteksi nanti oleh jaksa, oleh penyidik Kejaksaan Agung. Orang hukum itu harus tertib. Orang hukum itu harus baik. Orang hukum itu jangan menghukum. Karena yang menghukum itu peradilan. Jadi kalau orang hukum itu pakai inisial, jangan nama panjang, apalagi nama lengkap. Nanti kita lihatlah ya, kita masih menelusuri. Dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkesan kalau artis itu uangnya melimpah gitu loh, taunya korupsi kan gitu, itu yang tidak baik. Jadi tidak mendidik masyarakat gitu loh. Jadi selama ini kan orang melihat itu kan crazy rich, orang kaya luar biasa, beli Fortuner, beli mobil, beli ini Rolls Royce, beli pesawat segala macam gitu loh. Wah ini kaya raya banget gitu loh. Tak tahu cuman bintang film berapa sih gajinya? Kan kita bisa tahu melalui pendekatan berapa per jam atau berapa per hari gitu loh. Apa per episode? Apakah mungkin sampai sekaya itu? Kenapa tidak kaya yang lain gitu kan? Nah ternyata hasilnya adalah hasil korupsi kan gitu. Jadi tidak mendidik masyarakat. Itulah sebabnya saya katakan itu masyarakat itu harus dididik. Yang mendidik siapa? Artis dan bintang film itu. Karena artis dan bintang film itu ketika dipajang adalah panutan. Apa yang dilakukan artis dan bintang film itu adalah dicontoh oleh masyarakat. Sesungguhnya pencuri tetapi membungkus dirinya menjadi orang-orang yang baik, sopan, sufi, dan seperti orang berhasil gitu. Ini adalah pemutarbalikan logika-logika moral di tengah-tengah bangsa bahwa berhasil itu adalah materi.
berhasil itu adalah memberikan jet, memberikan mobil-mobil mewah untuk keluarga. Ini sudah memutarbalikkan nilai-nilai moral. Kita harus lawan itu. Intinya, kejahatan yang sudah dibuktikan dari penyidikan dan insya Allah nanti di penuntutan serta keputusan, kita harap segera dimiskinkan mereka-mereka itu. Tapi kalau sudah dapat 5 tahun berturut-turut jumlahnya menjadi ratusan miliar, itu kan tidak rasional gitu. Munculnya artis berinisial A yang belakangan mengemuka ke ruang publik menjadi daftar panjang artis dan pesohor yang diduga terlibat dalam pusaran kasus korupsi PT Timah. Mengingat sebelumnya, sejumlah pesohor berinisial C, S, dan SD ramai menjadi perbincangan lantaran diduga kuat akan ditetapkan sebagai tersangka. Dari ketiga inisial tersebut, hanya SD alias Sandra Dewi yang baru dilakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Nama Sandra Dewi sendiri muncul dan ramai menjadi perbincangan di halayak publik usai sang suami Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mega korupsi PT Timah yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai 271 triliun rupiah. Sungguh nilai yang fantastis di tengah masyarakat yang sedang kesusahan. Dan digadang-gadang nilai angka korupsi tersebut menjadi yang terbesar dalam sejarah kasus korupsi di Indonesia. C itu dan S serta SD ya. Nah itu kecenderungan di arah situ. Semoga itu bisa dibuktikan dan kami yakin Kejaksaan Agung tidak rentan untuk berhenti. Kalau inisial seperti salah satu bisa C, kalau bisa dibilang besar atau tidak besar itu relatif ya. Lalu ada, kalau kita pikir yang kami sendiri akan terkejut, ada sepertinya yang besar di sini yang pernah dibayar oleh RBS dan atau minimal oleh Muiz dalam momen kegiatan yang besar saat itu. Bukan hanya orang, bukan hanya personal ya, mungkin ada grup tertentu. Tapi yang masuk ke kita informasinya sedemikian rupa bahwa itu adalah grup yang dibayar mahal. Mereka adalah selebriti mahal dan memang wajar karena kalau umpamanya selamatan dia menyerahkan jet kepada anaknya, MC-nya tentu mahal kan. Ya uang harga jetnya lumayan, atau waktu menyerahkan Ferrari kan pakai MC itu kan nggak ujuk-ujuk bisa diserahkan gitu aja. Nah itu salah satu contoh. Katanya dari Kejaksaan Agung ada informasi ada pesohor juga yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Tapi ini sebenarnya akan melibatkan banyak orang lagi. Kita boleh melihat ada beberapa nama pesohor juga, orang-orang terkenal yang ada di Indonesia ini, terutama pengurus partai politik, partai besar. Untuk itu kepada pesohor-pesohor, selebriti dan atau orang-orang yang disebut kategori publik, siap-siap aja yang terkonsolidasi atau terkontaminasi atau teraliri uang-uang ini. Uangnya kan kalau nggak salah dari 270-an triliun itu kalau 10% aja real fakta kerugian negara, berarti ada 30-an triliun uang beredar selama 8 tahun ini. Kami yakin bahwa pesohor dan atau seleb-seleb itu yang mengendorse kegiatan dari Herina Lim, Muiz dan lain-lain, itu akan dipanggil. Kepada Jaksa Agung jangan takut lagi. Ini pencuri Pak Jaksa Agung, jangan takut terhadap backing pencuri. Tapi menurut kami terkonsolidasi itu uang itu. Kan uang ini besar. Nggak mungkin hanya dengan seperti membagikan sedekah yang jumlahnya 500.000 kan. Nggak mungkin sebatas itu. Harapan kita Kejaksaan Agung bisa menyentuh dan tidak takut. Serta yang paling penting adalah Pak Jaksa Agung tolong buktikan dari puluhan perusahaan ini perusahaannya bersalah. Tidak bisa dipungkiri, terkuaknya dugaan kasus mega korupsi PT Timah yang menyeret nama-nama populer cukup mengagetkan. Sebut saja nama Crazy Rich Helena Lim serta suami artis papan atas Indonesia Sandra Dewi yakni Harvey Muiz menjadi daftar deretan artis Indonesia yang terlibat kasus korupsi dan kini keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Selain Harvey Mois dan Helena Lim, sejumlah nama lainnya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kebanyakan dari mereka merupakan para pemimpin teras perusahaan. Yang pertama, ada Direktur Utama PT Timah periode 2016 hingga 2021, yakni Mohtar Riza Pahlevi Tabrani. Kemudian, Direktur Keuangan PT Timah periode 2017 hingga 2018, Emil Ermindra. Ketiga adalah Direktur Operasi Produksi PT Timah periode tahun 2017 hingga 2021, Alwin Albar. Selanjutnya, ada pengusaha di Bangka Belitung dengan inisial SG alias AW dan juga alias BMG. Keenam, ada Direktur Utama CVVIP yakni inisial HT alias ASN. Kemudian, Manajer Operasional Tambang CVVIP yaitu inisial AL. Mantan Komisaris CVVIP dengan inisial BY. Official Ownership CVVIP yakni Tamron Tamsil, serta adiknya Tony Tamsil. General Manager PT Tinido Internusa Rosalina. Selanjutnya, ada Direktur PT SBS dengan inisial RI, Direktur Utama PT Refinet Bangkatin yaitu Suparta. Kemudian ada Reza yang merupakan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. Dan ditutup oleh dua nama besar, Helena Lim dan Harvey Mois selaku pengusaha. Lantas, seperti apa kelanjutan kasus PT Timah? Mungkinkah ada nama baru yang akan ikut ditetapkan menjadi tersangka? Sangkakan pasal itu, ya sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak tidak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang tindak pidana korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 2 pasal 3 itu 20 tahun. Sungguhnya Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah baik, tetapi yang belum adalah tingkat detailed seperti ini. Dia harus detail. Penyidiknya itu sudah masuk ke rumah Helena Lim waktu menggeledah. Lalu ditemukan orang yang mempersilahkan masuk dan lain-lain. Dimulai dulu dari orang itu, kemana dan dari mana uangnya Helena Lim itu. Dari mana datangnya, apakah ke korporasinya, apa langsung ke rekeningnya Helena Lim. Nah jadi kita mau sebut bahwa ini pintu yang akan membuka kotak Pandora lebih luas. Helena ini dari dunia media sosialnya sendiri pun bisa kan di-tracking oleh aparat penegak hukum. Dari komunikasinya, dari telekomunikasi yang ada pada dirinya, baik menggunakan apapun, itu akan mudah. Dan dari media sosialnya saja bisa kita lihat uangnya untuk kegiatan apa, siapa pernah dibayarnya, itu kan paling mudah. Helena Lim ini lemah kalau dikategorikan dalam dugaan korupsi di IUP pertambangan timah ini. Helena Lim itu paling rendah. Itu kayak keset kaki. Dia sangat hina dalam konteks persoalan ini. Dia tidak orang yang bisa menentukan sejauh mana korupsi ini, tetapi di dirinya akan ditemukan IP atau jejak-jejak kejahatan dari kejahatan tambang timah. Kami sebut bahwa Helena itu hina di level paling bawah karena dia yang paling mudah didapatkan melakukan kejahatan, menyimpan uang dan lain-lain. Itu umumnya yang megang uang secara langsung itu orang paling hinanya dalam dunia tindak pidana kejahatan, pencucian uang dan uang hitam. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.